saat itu mikirnya kerjaan karena kan ya pekerjaan aku saat itu kan masih apa ya nggak sejalan lah gitu dengan pekerjaan itu kalau aku pakai hijab otomatis nggak akan masuk gitu. Terus aku mikir ya apakah aku harus ngelepasin sih kerjaan aku yang udah bertahun-tahun aku gelutin 8 tahun lebih aku di situ udah asik udah kayak keluarga sendiri udah gimana sih hari-hari tuh udah kayak ya udah kayak bagian dari hidup gitu. Dari sana ya udah aku lepasin, berat gitu. Mau kata orang gimana sih lo kok bisa ikhlas gak sih? Nggak ngomongin ikhlas tuh gampang, tapi ketika prakteknya tuh Masya Allah nangis-nangis lah apa segala macam. Udah nih, udah selesai lepas dari program itu, udah aku mulai coba nih beli hijab sedikit-sedikit gitu kan. Terus aku nyoba tapi nggak mau di depan dia karena aku ngerasa kalau di depan dia pasti langsung kayak, aduh cantik banget istri aku ya, gitu-gitu lah pasti yang malas Cara banget. kayak begini kan, Pasti kan kayak gitu. lebay gitu kan, jadi aku nggak mau kan. Suaminya lebah? Lebay. Saya pikir lebah. Kalau Lebah tahu dong pahit. Udah terus akhirnya pas suatu malam aku coba pakai, aduh kok masih nggak ngeresep ya kan kata orang tuh langsung kayak gimana gitu pas kok masih nggak bagus sih kayak nggak cocok deh gitu-gitu. Terus akhirnya aku simpen lagi si kerudungan itu, aku taruh dalam lemari lagi karena takut dia tahu kan. Pas besoknya dia mau minta bikinin kopi gitu. Nah nggak tahu gimana ceritanya, namanya kita kan multitasking banget ya perempuan sambil make up sambil bikin kopi yang itu loh V60 yang apa kopi tapi yang pakai air panas pelan-pelan gitu kan. Nah nggak tahu kenapa yang aku pegang itu tekonya gitu, yang isinya air panas banget. Teko kan malah nyimpen panas kan. Aku bukan megang gagangnya, padahal gagangnya udah aku kasih tisu, udah kasih apa supaya nggak terlalu panas. Aku malah megangin si tekonya gitu, pas megang badan tekonya yang ada tuh aku kelempar di atas paha aku kan. Air panasnya? Air panas itu bener-bener langsung nempel kan pakai celana kan, jadi pas pakai celana itu kan dia langsung nempel dan langsung nyerap gitu. Terus aku yang benar-benar di situ aku langsung buka terus langsung teriak-teriak dan dia juga kamu ngapain sih buka celana di sini gitu kan karena ya lagi ada orang rame gitu. Pas itu aku benar-benar yang ya Allah ini panas banget gitu. Ini airnya panas banget gitu. Aku pikir kan ya udahlah 5-10 menit paling hilang sendiri gitu. Tapi ternyata tuh kalau kita nggak ada penanggulangan gitu ya entah diapain gitu itu malah semakin meresap dan semakin nggak bagus sebenarnya. Udah akhirnya yaudah aku nggak tahan aku harus ke rumah sakit gitu. Pas di perjalanan rumah sakit nggak tahu nah itulah aku pergolakan batin, aku kayak nanya sama Allah gitu. Ya Allah kenapa sih ini aku kan kemarin pengen berhijab gitu. Kok kamu malah ngasih aku kok cobaannya malah kayak gini sih gitu. Kok kamu malah ngasih aku cobaan yang sakit banget gitu. Terus tapi satu lagi aku berpikir lah ini kan masih panasnya air yang dididihin pakai kompor biasa gitu kan. Gimana kalau misalnya api neraka yang aku nggak tahu, yang selama ini kita cuma jadi bayangan doang, ini api neraka tuh kayak gini loh panasnya gitu. Itu ini baru nggak ada apa-apanya gitu. Nah dari sana tuh aku coba pikir ya Allah tolong lurusin niat aku gitu. Ini benar-benar aku pengen berhijab karena emang aku pengen karena ridhonya Allah gitu. Dari sana aku istighfar astagfirullah gitu. Nah dari situ ya udah dari yang hati aku yang keras banget gitu kan. Kalau dia ngomong sama kita tuh berantem terus loh ngomongin masalah hijab, ngomongin masalah agama. Sempat katanya sampai Sampai aku udah kayak kita kayak udah nggak cocok deh, kita kayak harus pisah aja lah gitu-gitu sempet dari aku ngomong kayak gitu. Terus dari sana prosesnya ternyata ya juga nggak sebentar gitu karena harus ada proses operasi dan nggak tahu kenapa proses operasinya juga walaupun dikasih obat bius setinggi apa dosisnya aku tetap ngerasainnya sakitnya tuh kayak bener-bener terus gitu loh. Sampai aku tuh ya Allah ini mungkin nggak tahu ini sih tanda cinta kamu gitu. Aku nggak tahu ini apa tapi aku terima ikhlas. Mudah-mudahan ya aku dijalani dengan lebih baik lagi dari musibah-musibah ini jadi pelajaran. Dari sana nggak langsung pakai hijab juga. Jadi nggak langsung yang udah gitu, ya bener nih mantap. Enggak, tiba-tiba pas udah pulang, udah selesai, masih pemulihan, masih harus jalani proses, recovery gitu. Udah nyampe rumah terus aku bilang, aduh kok hampa ya kayak nggak ada tujuan apa-apa gitu. Sampai akhirnya pas awal Januari, awal tahun, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tertuju ke kotak yang aku pakai kerudungannya itu. Langsung aku pakai dan ya Allah bismillah mudah-mudahan ini emang jalannya. bangga nggak sih Ri punya istri Gimana ya? seperti Venita ini? Dulu kan semenjak dulu sebenarnya kan saya tipenya agak liberal gitu ya. Maksudnya semuanya tuh yang harus bisa dibuktikan secara fisik gitu. Kemudian di situ kan ada pencarian-pencarian.
salah satunya itu ketika mengenai pasangan gitu kan. Pada saat itu saya ngomongin agama, tiba-tiba orang komen, itu istrinya aja dibenerin dulu gitu kan. Saya baca mengenai wanita atau mengenai istri, di situ kelihatan apa namanya, saya tahu bahwa jika istriku nggak apa namanya begini, kita nanti nggak akan bersama di akhirat gitu. Ya nggak ketemu. Nggak, kita ketemu, kita akan berpisah. Dan saya punya bayangan ini, kita nggak cuma buat di dunia doang nih, bareng-bareng gitu. Kita mau sama-sama di sorga, kita mau sama-sama Sama keluarga. sama sekeluarga. Jadi intinya ini karena sayang banget sama dia nih. Jadi karena sayang banget, saya mencoba pelan-pelan bagaimana caranya. Itu dia kalau dulu tuh, saya tuh kan ketika belajar agama tuh banyak haters. Banyak banget hatersnya. Karena kalau mau berubah tuh ternyata mau Harus berubah jadi lewat lebih itu. baik juga kadang-kadang kita nggak semudah Nggak itu mulus ya. ya. Mulus. Nah, termasuk haters terbesar tuh dia gitu. Setiap kita ngapain, buka pintu langsung apa? Hijrah, lebay. Gitu, ngomong gitu langsung. Aduh, ya Allah, dia nggak tahu sebenarnya saya mau ajak dia untuk ini. Saya kasih link segala macam, dan selalu punya jawabannya. Iya. Sampai akhirnya- tiap kali di WhatsApp tuh kalau udah ada link-link itu aku nggak mau buka gitu. Dan yang ada tuh aku kayak langsung ada ya jawaban aja gitu, nggak tau, pokoknya kayak ada jawaban sendiri aja kalau gitu. ada pembenaran untuk itu. Soal ada pembenaran, karena menurut aku udahlah, daripada kita ngurusin masalah hijabnya gitu, yang penting itu hijabnya dulu, hatinya dulu dihijabin gitu, benerin dulu gimana perbuatan aku, gimana aku sama ininya, nggak usah ngomongin masa penampilan gitu, nantilah gitu ya. Tapi ternyata ya gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, sampai suatu momen di mana kita tuh lebih banyak argumentasi, debat segala macam gitu. Dan ya saya juga bangga sama dia, bukan orang yang mudah untuk diyakinkan gitu. Orangnya terus yakin banget baru akan ngelakuin itu. Berarti dia termasuk yang orang yang berpikir kan. Dan itu artinya kan ini berubah juga karena dia atas sendiri kemauannya pencarian Fenita sendiri. pencarian. Nah kemudian satu malam dia bilang, kamu tahu nggak kita udah nggak pernah kompak setiap ngomongin masalah beginian. Kita udah nggak cocok gitu kan. Kenceng dia ngomong gitu. Di situ saya kaget gitu, saya mundur juga gitu maksudnya. Aduh ya Allah, ini proses ini adalah karena saya saking cintanya sama dia gitu. Apakah karena ini pun saya harus pisah sama dia gitu kan gitu. Apa berarti nggak usah aja atau gimana gitu. Akhirnya udah saya lepasin proses ini, saya banyakin ibadah aja malam gitu. Saya ya ibaratnya konsultasi gitu, maksudnya ngomong sama Allah, Allah saya cuma pengen istri solehah gitu. Apa mungkin ada hal yang belum, yang saya mungkin nggak pantas gitu untuk dapat istri solehah gitu. Jadi kemudian saya refleks ke saya sendiri, udah pengen punya istri solehah, kamu udah jadi suami yang soleh belum? Akhirnya apa? Alih-alih daripada ngerubah istri saya rubah diri saya sendiri dulu gitu. Jadi saya dulu diperbaiki dulu ibadahnya segala macam, ibadah sunnah wajib, seolah-olah ini lagi ngerayu Allah gitu. Udah itu aja terus gitu, karena ya mukalibul qulub, maha pembolak-balik hati. Aduh, alhamdulillah, jadi sepanjang perjalanan proses ini gak gampang dan gak cepat. Jadi anak saya ajak gitu, kadang ibunya dibangunin subuh masih marah gitu kan. Yang penting anaknya jalan dulu deh. Ini jadi orang bilang, aduh cepet banget, enggak, karena proses ini cukup lumayan panjang.